eksportasi ke wilayah Indonesia yang berasal dari Belgia dan Belanda. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa ini selaras dengan perintah Bapak Presiden untuk terus melakukan perang terhadap narkotika dan juga penekanan dari Bapak Kapolri untuk terus melakukan pemberantasan dari hulu sampai hilir, di mana tentunya Polri dan Bea Cukai, Kementerian Keuangan terus melakukan pengetatan pengawasan di jalur-jalur masuk, baik darat, laut maupun udara. Dan kita terus memetakan, menganalisis jaringan-jaringan yang masuk, termasuk yang dari Eropa ini. Ada 2 kasus pada bulan ini yang dapat kita temukan, yaitu pengiriman dari Belgia dan dari Belanda. Yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan pengiriman asal Belgia, jenis ekstasi seberat 9,6 kg bruto atau sebanyak 18.259 butir. Berdasarkan hasil temuan dan analisis dari Bea Cukai, bahwa barang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris merupakan ekstasi dengan kandungan MDMA. Sehingga setelah dilakukan koordinasi, kita coba terus untuk melakukan kontrol delivery, di mana kita bersama-sama dengan PT Pos untuk memetakan bahwa barang ini akan dikirim kemana. Yang menariknya dari sini adalah pelaku ini diduga berasal dari Iran, memesan barangnya dari Belgia dan dikirim ke Indonesia dengan menggunakan nama palsu, ya, dengan nama penerima palsu, ya, sehingga ini beberapa kali dilakukan pengiriman, ya, tidak sampai ke alamat karena memang nama yang diberikannya adalah palsu. Tetapi tentunya petugas tidak berhenti di situ, ya, kita terus melakukan proses delivery dan akhirnya dapat mengamankan 1 orang penerima dengan inisial E. Dari sana kita terus melakukan pendalaman dan terus menyusuri siapa sebetulnya pemesan barang yang berada di Indonesia. Barang ini kemudian diminta oleh pemesan, saudara R, yang berada di luar Indonesia, untuk dikirim dari Jakarta menuju Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan. Setelah sampai di Pasuruan, di sana ada kurir yang menerima. Jadi kita dapat menangkap kurir tersebut dengan atas nama RA, dan dari RA terus kita kembangkan kembali. Dari RA diperintahkan untuk mengambil barang, setelah itu disimpan di satu tempat di dekat lapangan di Kabupaten Pasuruan. Setelah kita tunggu, ada 2 orang yang menjemput untuk mengambil ekstasi tersebut. Setelah mereka akan mengambil, lalu kita lakukan penangkapan, dan selanjutnya barang itu dikirim kepada saudara NAB yang sudah menunggu di rumah, dan akhirnya kita bisa melakukan penangkapan terhadap 18.259 butir. Kalau kita asumsikan 1 orang menggunakan 1 butir, artinya kita sudah menyelamatkan jiwa sebanyak 18.259 orang. Dan apabila nilai secara rupiah, harga per butirnya 800.000, berarti nilainya sekitar 14 miliar 600 juta rupiah. Yang kedua, pengungkapan terkait dengan pengiriman barang yang dari Belanda sebanyak jenis ekstasi sebanyak 2.013 butir. Tempat penangkapannya di Jalan Raya Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Adapun modusnya melakukan pengiriman paket narkotika jenis ekstasi melalui jasa pengiriman Pos Indonesia yang paketnya disamarkan dengan bungkusan kado. Jadi bentuknya seperti bungkusan kado, namun di dalamnya adalah ekstasi sebanyak 2.013 butir. Di mana alamat yang diberikan juga untuk pengiriman alamatnya palsu, hanya diberikan nomor telepon. Sehingga tentunya dengan informasi dari Bea Cukai tersebut kita terus melakukan koordinasi baik dengan Bea Cukai Pasar Baru
maupun dengan PT Pos ya untuk melakukan kontrol delivery. Setelah itu kita dapat melakukan penangkapan terhadap 2 orang penerima, di mana penerima ini baru menerima upah sebanyak Rp400.000, yaitu saudara Iqbal Hakiki alias Bejo. Maaf saya singkat, atas nama IH alias Bejo. Yang kedua atas nama IRA alias Ipan. Ya. Keduanya sudah kita tangkap dan sedang kita lakukan pengembangan. Jadi langkah berikutnya tentunya juga kita sedang mendalami siapa pengirim yang mengirim barang dari Belanda. Saya rasa secara singkat itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.